Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faria Rahma Syarofina, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Angkatan 2021. Dari Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, Program Studi S1 Ilmu Komunikasi. Berdirinya saya di sini, saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah dasar penyiaran. Hai sobat, tahukah kalian perbedaan antara TV analog maupun TV digital? Belum tahu ya? Oke. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu sejarah adanya televisi. Mari kita simak video berikut ini. Dulu Yusuf, sejarah munculnya televisi seperti apa sih? Istilah televisi pertama kali digunakan oleh tokoh Rusia Konstantin Perskil pada tahun 1900 dalam acara International Congress of Electricity. Tokoh Rusia lainnya, Vladimir Swarsky, di tahun 1929 menyempurnakan tabung katroda dan temuannya menciptakan CRT atau cathode ray tubes. Pada tahun 1940, tokoh bernama Peter Goldmark menemukan TV tabung berwarna untuk pertama kalinya dengan menggunakan resolusi 343 garis. Pada sekitar tahun 1968, diperkenalkanlah televisi layar LCD oleh sebuah lembaga bernama RCA yang diketuai George Helmer. Dan Larry Weber pada tahun 1995 juga menciptakan layar plasma yang di tahun itu lebih kuat dibandingkan dengan televisi jenis lainnya. Memasuki tahun 2000-an, semua jenis televisi ditingkatkan dan dilakukannya berbagai bentuk penyempurnaan, baik pada LCD, plasma, maupun CRT. Televisi digital atau DTV adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi dan adanya proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa sebuah informasi. Perbedaan mendasar dari TV analog dan TV digital adalah pada penerimaan gambar melalui pemancar, proses pengolahan sinyal, dan juga pirantinya. Pada televisi digital, penerimaan siaran High Definition Television atau HDTV pada dasarnya sama saja dengan TV analog. Pada stasiun TV digital, memancarkan gelombang elektromagnetik termodulasi dengan frekuensi tertentu sesuai dengan frekuensi yang dipakai oleh channel tersebut. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan pada TV digital menggunakan modulasi digital, di mana gelombang informasi merupakan data-data digital berupa bit-bit biner. Nah sobat, kali ini aku akan bahas seputar televisi, khususnya televisi digital. Apalagi saat ini Indonesia akan menyambut analog switch off atau ASO yang rencananya nih akan terjadi pada 3 tahap. Tahap pertama pada tanggal 30 April 2022 akhir bulan ini nanti. Yang kedua, tahap kedua pada tanggal 25 Agustus 2022 dan tahap ketiga yang terakhir pada tanggal 2 November 2022. ASO sendiri atau analog switch off adalah peralihan siaran analog ke siaran digital. Artinya, dalam penyiaran televisi dengan sistem penyiaran analog akan dimatikan selamanya dan diganti ke siaran digital atau yang sering disebut dengan istilah itu loh, migrasi televisi digital. Nah, buat kalian yang masih memakai televisi analog atau televisi berantena, jangan khawatir. Karena siaran televisi digital bisa diakses menggunakan perangkat yang mendukung layanan siaran digital. Caranya dengan memasang set-top box atau STB dan menghubungkannya ke perangkat analog. STB yang dihubungkan ke perangkat analog adalah jenis DVB-T2. Fungsi STB adalah menghubungkan sinyal digital yang diterima antena menjadi sinyal analog agar dapat ditampilkan di televisi analog. STB sendiri bisa didapatkan di pasaran kok dengan harga kisaran sekitar 200.000. Dilansir dari
kompas.com tanggal 30 Januari 2021, warga kurang mampu akan mendapatkan STB dari Kominfo. Semoga terrealisasi. Nah, sekarang kenapa sih kita harus beralih ke televisi digital? Eits, tunggu dulu. Mari perhatikan baik-baik keunggulan dari televisi digital. Sobat sekalian, jadi televisi digital itu bukan TV-nya yang digital, tapi penyiarannya yang digital. Bicara tentang penyiaran digital, maka kita akan bahas tentang sumber siaran, frekuensi siaran, alat transmisi, dan perangkat penerima. Nah, sekarang kita masuk ke keunggulan televisi digital. 1. Memungkinkan untuk meningkatkan kualitas gambar dan suara. Jadi gambarnya lebih HD. Kedua, memungkinkan untuk meningkatkan gambar menggunakan rasio 16:9. Jadi kalau sobat pakai TV layar lebar, gambarnya itu tidak akan gepeng. Dan misalkan kalau ada petir pun, gambarnya itu nggak akan berubah, tidak akan kesemutan. Terus ketiga, penghematan spektrum radio, karena pita frekuensi yang digunakan untuk penyiaran digital jauh lebih sedikit. Misal nih, TV analog menggunakan pita frekuensi selebar 8 MHz untuk satu kali transmisi. Sedangkan TV digital dengan teknologi multiplex mampu memancarkan 6-8 kanal. Jadi begini permisalannya. Kalau program siar atau siaran itu diibaratkan orang, dan frekuensi itu diibaratkan jalan, dan kanal itu diibaratkan kendaraan, maka penyiaran analog adalah orang yang bepergian pakai kendaraan pribadi. Misal, ada 10 orang yang ingin pergi menggunakan mobil pribadi mereka dari Pasar Johar misalkan ke Mall Ciputra. Nah, otomatis jalanan akan menjadi padat karena banyaknya kendaraan dan banyaknya orang yang ingin menuju ke tujuan itu. Sedangkan teknologi digital itu diibaratkan seperti kayak 10 orang tadi mau pergi dari Pasar Johar ke Mall Ciputra menggunakan angkot yang sama. Jadi kan jalanan tidak padat dan bisa dilalui banyak angkot, juga banyak orang. Jadi sistem penyiaran digital bukan hanya mampu menyalurkan data, gambar, ataupun suara, tetapi juga memiliki kemampuan multifungsi dan multimedia seperti layanan interaktif, bahkan informasi peringatan bencana pun ada. Sekarang udah tahu bukan perbedaan TV analog dan TV digital, juga manfaatnya? Semoga sobat sekalian dapat memahami uraian saya tadi. Nah, keren bukan siaran digital itu? Mari kita bersama-sama mensukseskan program pemerintah dengan cara mendukung migrasi televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.